Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita, masih bab masalah corona. Ciri-ciri pelit, oke, insyaallah. Ayat berapa? Yang terakhir. Ayat 79 ya. Oke, kita masuk ke ayat 79. Kita berbicara tentang permasalahan bagaimana Qarun ya keluar dengan kemegahannya ya, disertai dengan 70.000 anak buahnya sebagaimana disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala ya mengajarkan kepada kita semua bahwa kemewahan ya dalam kehidupan ini merupakan ujian. Makanya Rasulullah SAW berdoa ketika melihat suatu kemewahan dengan doanya, Allahumma innal aisha aishul akhirah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan, ya Allah, tiada kehidupan yang sebenarnya kecuali kehidupan akhirat. Karena orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia seperti Qarun ya, mereka hanya melihat kebahagiaan itu dari sisi dunia saja, dan itu yang mereka melihat. Makanya orang-orang yang dengan cara seperti ini mereka cenderung bersifat pelit. Sedangkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan efek dari pelit ya, dikatakan di dalam kitabnya Wabirus Sayyib, walamma kana al-bakhilu mahbusun 'anil ihsan mamnu'un 'anil birri wal khair. Orang-orang yang pelit itu mahbus, mereka terpenjara dari kebaikan. Mamnu ya, mereka terhalang dari bir, yaitu berbuat kebaikan ya, dan al-khair, kebajikan. Ketika seseorang terhalang dari kebaikan itu sendiri dan perbuatannya, maka mereka akan mendapatkan hidup yang sengsara sebenarnya. Makanya dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, kana jazaohu min jinsil amal, bahwa balasannya sesuai dengan perbuatannya. Mereka kalau pelitnya itu balik ke dirinya sendiri. Bagaimana balik ke dirinya sendiri? Dikatakan fahuwa dayyiqus sadr. Orang yang pelit ini, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan ada 9 penyakit yang terjadi sama dirinya. Yang pertama adalah dayyiqus sadr. Dia orang-orang yang sempit dadanya, satu. Yang kedua, mamnu'un minal insyirah. Ya, mereka orang-orang yang terhalang dari kelapangan hati. Kemudian dayyiqul atan. Dayyiqul atan itu sempit dada. Ini menghasilkan 2 hal, gampang marah dan juga susah sabar. Itu efek dari dayyiqul atan ya. Kemudian yang berikutnya adalah qali saghirun nafs. Jiwanya, mentalnya kecil. Orang yang mentalnya kecil ini cenderung biasanya pesimis. Ya, makanya ngadepin sesuatu apa-apa takut.
Apa-apa, kalau gagal bagaimana, kalau kena tipu gimana, terus yang dipikir keburukan dan keburukan. Ya, mereka tidak berpikir, ya, dalam kehidupan ini mereka tidak berpikir bahwa Allah akan membalas kebaikannya. Yang mereka tahu adalah bahwa kalau saya mendapatkan sesuatu, yaitu usaha saya, bukan pemberian Allah Azza wa Jalla. Maka muncul istilah pesimis. Kenapa? Ketika mereka tidak bisa mendapatkan jalan keluar yang diusahakannya sendiri, maka mereka mulai merasa bahwa dirinya gagal. Ini orang-orang yang hidup dengan caranya sendiri dan mereka melupakan Allah Azza wa Jalla. Ditambah lagi dengan mengatakan qalilul farh. Mereka orang-orang yang seperti ini jarang gembira. Kebayang? Ditambah lagi juga katsirul ham. Banyak bersedih, sering sedih. Kemudian juga gham, gelisah. Ya. Dan yang terakhir adalah al-hazan, galau. Subhanallah, kumpul semua keburukan yang buat orang takut dalam hidup ini ke diri seseorang gara-gara satu penyakit pelit. Makanya Allah mengatakan apa? Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang kemudian dihindarkan dari pelitnya jiwanya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Karena pelit ini membawa banyak kesengsaraan dan banyak malapetaka yang diseret dari satu masalah, pelit. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya, diberikanlah nasihat kepada orang-orang yang berharap seperti Qarun tadi. Allah menyebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 80. Lanjutin lagi. Tetapi orang-orang yang tidak berani ilmu berkata, silakanlah kamu, ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Masya Allah. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman, wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihah wa la yulaqqaha illa as-sabirun. Allah katakan, ya, berkatalah orang-orang yang diberikan anugerah ilmu. Ilmu apa ini? Ilmu agama, ya, karena mereka yang mengenal Allah dengan baik, mereka mengenal bagaimana cara mereka bermuamalah dengan dunia. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, kata Rasulullah, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak ada masalah bagi orang-orang yang kaya, bagi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi as-sihha khairum minal ghina. Tapi kesehatan itu jauh lebih baik daripada kekayaan. Ini yang kita harus pahami dengan baik. Berarti apa? Sehat itu nikmat yang lebih besar daripada harta. Makanya Rasulullah SAW mengatakan perkara ini. Dari sini orang-orang yang dianugerahkan ilmu agama justru mengatakan celaka orang-orang yang kemudian merasa bahwa Qarun itu beruntung dengan hartanya. Justru jalan malapetaka terbesar dan yang paling banyak merusak orang-orang generasi-generasi adalah mereka yang diberikan kekayaan. Ya, ini yang kita harus pahami dengan baik, ya ikhwah. Allah Subhanahu wa taala ketika ingin mengadab suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang kayanya untuk bertakwa sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian justru mereka apa yang terjadi? Ingkar. Begitu ingkar sama Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Ini realita yang terjadi. Makanya ini bahayanya harta. Ya, justru ya, bukan kebaikan yang didapatkan oleh orang-orang yang banyak hartanya, tapi ya, celah keburukan yang mereka dapatkan ketika mereka enggak minta perlindungan sama Allah itu lebih besar, paling besar di sisi orang kaya. Karena apa? Karena para ulama menjelaskan harta ini tidak hanya dikasih sama orang yang bertakwa saja, tapi orang kafir juga dikasih harta. Justru Allah menjadikan harta itu sebagai tanda ketika orang kafir mereka tambah ingkar sama Allah, Allah kasih mereka harta sebanyak-banyaknya. Ya, antum tahu nggak dari zaman ke zaman bagaimana kemudian suatu kaum sebelum Allah adab,
Allah kasih mereka bergelimang harta luar biasa. Di puncak kesombongan mereka, dan mereka lupa sama Allah. Dengan hartanya Allah adab habis. Dan ini pelajarannya di sini. Pelajarannya ada di sini dengan baik. Makanya disebutkan di sini, ya, di dalam tafsir Qurtubi, mereka yang mengatakan tidak memperoleh pahala kecuali orang-orang yang sabar. Karena bagi orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh, bahwa pahala itulah tujuan yang terbaik. Dari pahala Allah kasih keberuntungan hidup dunia akhirat. Ketika seseorang jauh dari pahalanya, mereka tidak mendapatkan pahala Allah Azza wa Jalla, maka hidupnya tidak akan pernah lancar. Jadi kunci bahagia hidup dunia akhirat adalah pahala yang Allah kasih ke kita. Karena pahala itu bentuk keridhaan Allah kepada hambanya. Kalau Allah menerima amal kita, maka Allah akan berikan kita pahala. Tapi sebaliknya, ketika Allah menolak amal kita, maka Allah nggak akan pernah berikan kita pahala. Maka dari pahala ini, ya ikhwah, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang melakukan amal saleh. Ya, dikatakan la budda ayyuthibul amil ala amalihi fid dunya min halawatin yajiduha fi qalbihi wa quwwati insyirah wa qurrati ain fa haitsu lam yajid dzalika fa amaluhu madkhul. Dikatakan Allah pasti akan memberikan bagi orang-orang yang melakukan amal dengan balasan di dunia. Balasan di dunia. Jadi akhiratnya jelas surga. Tapi dunia apa? Dunia Allah akan berikan yang pertama adalah kenikmatan-kenikmatan yang dia dapatkan dalam hatinya di balik amal salehnya. Yang kedua adalah wa quwwati insyirah, dan besarnya, kuatnya kelapangan hidupnya yang disebut dengan kebahagiaan. Serta yang ketiga wa qurrati ainin, yaitu kesejukan pandangan dalam kehidupan ini. Maka Qarun dengan hartanya, karena hidupnya tidak bisa melihat kesejukan, maka mereka butuh pujian manusia yang seakan-akan kepingin buat dia bahagia. Ini orang yang ngetipu sebenarnya. Makanya Qarun berusaha kalau punya harta buat dipamerin. Betul apa enggak? Ini namanya sindrom. Makanya kadang-kadang OKB ini, orang kaya baru, kalau mereka nggak bertakwa sama Allah, hartanya buat pamer, hanya sekedar kepingin orang ngelihat. Antum tahu, orang keluar pakai mobil mewah dikeras-kerasin lagi. Supaya apa? Begitu lihat puas dia. Ternyata orang pada perhatian sama mobil. Na'udzubillah min dzalik ya ikhwan. Kalau sudah kayak gini, berarti pertanyaannya, orang tersebut hatinya kaya atau miskin? Persis, selesai. Antum harusnya kasihan sama orang kayak gitu. Kenapa? Buat senang butuh kata orang. Tapi berbeda dengan orang-orang yang kaya hatinya. Orang yang kaya hatinya nggak butuh kata orang untuk dia bahagia. Cukup Allah berikan dia hati yang senang, hidup bahagia, pandangan yang menyejukkan. 3 ini didapatkan di ibadah. Di mana Allah ngasih pahala, Allah akan kasih 3 ini. Dan kita nggak butuh pujian orang untuk melakukan itu. Nah, bahkan ya ikhwah, antum tahu nggak, dari musibah yang ada kita bisa merasakan bahwa Allah sayang sama kita dan nggak kepingin musibah itu hilang. Bukan dari harta yang berlimpah, tapi justru dari mana? Dari musibah yang ada. Kok bisa? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan, ya, lihat, kita pernah bahas kisahnya Nabi Ayub. Gimana Nabi Ayub diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Kurang apa coba ujiannya? Luar dalam, keluarganya enggak ada, istrinya kemudian akhirnya terakhir dilepas. Tapi pertanyaannya, Nabi Ayub kok bisa bahagia? Ya ini penjelasannya. Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya Al-Ighathatul Lahfan, disebutkan seorang itu kalau dilanda musibah berat, kemiskinan yang luar biasa besar, terus kemudian ketakutan yang dahsyat, 3 hal ini orang ngadepinnya nggak enak semua. Nah, orang bilang nih puncak stres kalau kita bilang. Betul nggak? Jelas ya? Oke.
Kemudian dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya Allah menjadikan dia lezat bermunajat. Titiknya di situ. Lezat bermunajat. Kita ngerasain tengah malam lagi berdoa, Allah kasih tenang, kemudian kita sampai gak kepingin hari itu, waktu itu hilang dari kita. Kita makan, ya Allah, coba kalau hari-hari saya kayak gini enak semuanya. Nah, itu titiknya. Nah, lezat bermunajat ini, maka Allah Subhanahu wa taala menambahkan imannya dan membuat dia nyaman ketika kembali sama Allah. Makanya para sahabat itu dan generasi setelahnya, mereka punya waktu khusus sama Allah tiap hari yang gak boleh diganggu. Intinya di private-nya. Nah, private ini buat dia mengatakan, kalau hidup saya tanpa private ini saya gak bisa bahagia. Maka mereka mengatakan kalau hidup ini gak ada malam hari buat munajat, kita gak bisa ngadepin hidup. Yang buat mereka survive gara-gara itu. Tapi pertanyaannya, kita membuat waktu itu sendiri kita gak punya. Tapi kita bicara saya mau bahagia, dapat dari mana sekarang? Nah, kebahagiaan itu antum ya ikhwah, bandingannya apa? Bandingannya ketika terjadi kebahagiaan itu lebih dia senangi daripada musibahnya dihilangin. Dia nggak kepingin hilang musibahnya. Dia kepinginnya dia tetap terus dapat musibah, punya alasan buat munajat sama Allah tiap hari, punya waktu khusus. Nah, ini yang kita nggak ada. Kita kadang-kadang kena musibah justru malah apa? Malah sambat sama orang. Orang responnya buruk ke kita tambah suudzon sama Allah. Padahal harusnya nggak perlu kita sambat sama orang, percuma. Karena toh mereka ketika stres merespon hal yang sama. Untuk lari dari curhatan kita, paling mentok jawabannya cuma 2 benar. Bolehlah 3, 4. Sabar ya, atau saya doain. Dapat jawaban itu terus kita. Hah? Pernah selesai nggak? Nggak pernah selesai. Kita dapat jawaban sabar ya, saya doain. Ini buat ngeles kadang-kadang. Biar ojo ngomong lagi sama anak juga stres. Istilahnya seperti itu. Titik munajat inilah yang membuat mereka bisa hidup bahagia di tengah masalah yang bahkan gak perlu dihilangin. Mereka gak perlu dihilangin masalahnya. Saya kasih contoh kasus di mana ketika seorang wanita, saya bolak-balik kasih contoh masalah ini, yang dimana dikena penyakit ayat dan ngomong sama Rasulullah SAW untuk mendoakan supaya sembuh. Jawaban Rasulullah apa? Rasulullah tahu bagaimana para sahabat ketika ngerti masalah agama. Maka Rasulullah cukup mengatakan kalau engkau sabar dapat surga. Berarti mereka mengatakan nggak perlu ngilangin masalah. Cukup apa? Munajat sama Allah. Engkau akan melihat masalahmu itu sebagai bentuk kebahagiaan. Kenapa? Gara-gara penyakit itu kita bisa terus tiap hari minta sama Allah terus. Gantungin sama Allah. Karena kita punya alasan besar buat deketin Allah. Alasan dengan kita dikasih lapang sama kita dikasih masalah, lebih kuat kita kena masalah untuk kembali sama Allah. Antum kalau dapat nikmat berbagai macam buat deket sama Allah itu kadang-kadang mikir, kenapa? Saya sudah dapat semua, saya mau minta apa lagi? Ini yang kemudian sering terjadi oleh seorang hamba. Faham di titik ini? Ini inti masalahnya sebenarnya. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Rasulullah, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Kalau Allah cinta sama suatu, maka Allah akan uji mereka. Kenapa? Ujian itu membuat mereka punya alasan untuk balik sama Allah, apapun kondisinya. Karena mereka tahu ujian ini nggak akan pernah selesai kalau Allah nggak nyelesain. Manusia nggak bisa apa-apa semuanya. Paham sekarang? Ya, ini realita yang terjadi, yang kemudian akhirnya apa? Maka dia tidak menyadari dari awal bahwa dia merasakan bersimpuh di hadapan Allah menjadikan nikmat, sampai masalahnya nggak terasa kalau dia masih punya penyakit yang nggak selesai. Makanya jawaban seorang wanita ini mengatakan, wah Rasulullah, saya takut kalau penyakit saya kambuh, aurat saya tersingkap. Rasulullah mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan auratnya nggak tersingkap. Didoain itu tutup, selesai. Bahagia dia, sudah pulang, nggak pernah minta lagi sembuhin saya nggak. Karena ada waktu nikmat bermunajat. Jelaskan, paham titik ini? Perhatikan ini baik-baik. Ya,
Makanya kalau lihat kisahnya para nabi, kisahnya orang-orang yang taat sama Allah, kisahnya orang-orang yang berilmu, hidupnya kok susah ya ini ya, subhanallah, kayaknya berat hidupnya. Antum lihat dari luar, coba langsung jadi pelakunya. Ya Allah, ini namanya sengsara membawa nikmat. Itu realita. Realitas sengsara membawa nikmat adalah sikap yang seperti ini, di mana kita punya waktu khusus untuk bermunajat. Silahkan cek kejadian bagaimana mereka punya waktu khusus untuk bermunajat khusus. Ini waktuku sama Allah. Nah, prioritas kita kayak gini nggak ada. Kita mau bicara bahagia, dari mana mau dapat? Mau curhat aja enggak? Betul nggak? Curhat kita sama ke tambah ke orang. Tiap majelis curhatnya masalah, tambah dihujat sama orang. Gimana balik tambah mikirin masalah double, tumpuk-tumpuk di kepala, pulang stres, tambah masalah baru. Akhirnya keluar penyakit yang sebelumnya nggak ada. Antum namanya nambahin musibah, bukan cari solusi. Ya, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ya motivasi untuk melihat kehidupan dunia ini dengan kacamata iman dan amal soleh. Baru cara hidup kita berubah. Kalau enggak, dari mana Allah mau ngasih solusi? Sedangkan Allah mengatakan apa? Ud'uni astajib lakum. Jawab pertanyaannya gini, gampangnya lah. Coba tanya sama diri kita. Dari mana kita mau dapat jawaban dari Allah kalau kita nggak berdoa? Betul? Kira-kira kalau Allah nggak diminta, bakal dikasih nggak? Nggak akan. Sudah. Ya, makanya mereka orang-orang yang taat selalu menjadikan iman dan amal soleh, membuat mereka sadar bahwa Allah satu-satunya tempat kembali. Itu pelajarannya. Makanya Allah katakan ya dalam Al-Quran, kata Allah, wama wala yulaqaha illa sabirun, dan tidak akan pernah diberikan kecuali orang yang sabar. Orang yang sabar itu yang ngerti bahwa Allah yang bisa memberikan semuanya. Itu yang sabar. Karena dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, kesabaran itu Allah kepingin lihat di balik masalah yang ada. Kata Allah, wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnatan atasbirun. Kami jadikan satu dengan yang lain di antara kalian sebagai ujian. Apakah kalian sabar? Ya, ujian itu bukan sekedar kenikmatan aja, tapi juga bukan sekedar musibah. Dua-duanya dalam hidup kita semua ujian sebenarnya. Dan Allah kepingin kita sabar. Orang yang sabar adalah mereka yang kembali kepada Allah, karena sabar pemberian, bukan hasil usaha kita mutlak. Disebutkan dalam hadis Rasulullah mengatakan, laisa ata'an khairun wa awsa'u minas sabr. Tiada pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Pemberian berarti yang ngasih siapa? Allah Azza wa Jalla. Selesai. Kemudian ya, makanya dikatakan orang yang sabar ini yaitu yang sabar dalam beramal saleh atau dalam kesulitannya dan dalam meninggalkan maksiat. Karena disebutkan ya, Syekh Utsaimin juga menjelaskan sabar itu ada 3 titik. Sabar dalam melakukan amal saleh, dalam menjauhi kemaksiatan, dan dalam menghadapi takdir Allah Azza wa Jalla. 3 hal ini butuh sabar. Ya. Adapun pendapat yang lain juga mengatakan nasihat itu hanya bisa disampaikan oleh orang-orang yang sabar, yang ngerti pahala, dan yang bisa jelasin adalah pelakunya langsung, yang dimana mereka sabar baru bisa ngomong. Ini juga pendapat yang terjadi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala meyakinkan dalam hatinya bahwa ganjaran di sisi Allah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan inilah orang-orang yang sabar, yang ngerti ini. Kalau yang nggak sabar, mereka tidak ngerti kata-kata ini. Jelas? Sekarang pertanyaannya nih, antum ngomong sama orang yang lagi bingung dunia, bahkan di titik kemiskinan yang nggak mau tahu agama, kemudian tiba-tiba ngomong, Pak, nyari pahala itu lebih baik daripada nyari duit. Nah, sekarang kita nih lapar, mau pahala dari mana? Antum gak bakal nyambung sama orang yang seperti ini ya. Betul apa enggak? Yes. Karena bukan sasarannya. Makanya dikatakan wala yulaqaha illa sabirun.
Yang bisa ngerti ini cuma orang-orang yang sabar. Begitu mereka nggak sabar masalah dunia, antum ngomongin A sampai Z nggak akan pernah masuk. Yang penting dapat duit bisa hidup, dah. Makanya orang kayak Qarun bagi mereka dambaan surga dunia. Kalau orang nggak sabar, jelas mereka mengatakan, beruntung rumahnya gede, kita rumahnya reot. Itu realita yang terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian nunjukin sama orang yang kepingin dunia di depan mereka semua. Lanjutin 81-nya. Maka kami benamkan dia Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Allah mengatakan فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرِينَ. Allah SWT mengatakan, ya, maka kami benamkan Qarun, ya, dengan beserta apa? Wabidarihi, dan beserta rumahnya. Maksudnya rumahnya, rumah sehartanya semuanya, seorangnya sekalian. Nah, nanti ada tafsirannya. Ada yang mengatakan sak pembantunya. Ada hikmah besar di sini. Karena ini ada kaitannya sama Nabi Musa. Ada kaitan besarnya sama Nabi Musa. Ya. Dikatakan apa? Fama kana lahu min fi'ati yansuruna. Enggak ada golongan pun yang nolong mereka. Min dunillah, ya, dari selain Allah Azza wa Jalla. Maksudnya apa? Dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana minal muntasirin, dan mereka bukan termasuk orang-orang yang mendapatkan pembelaan dirinya. Di sini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ada beberapa tafsiran ya ikhwah. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan berbeda hal di satu sisi, kemudian Imam Qurtubi menjelaskan di sisi yang lain. Imam Ibnu Katsir mengatakan Qarun beserta hartanya ditenggelamkan sama Allah SWT ke dalam bumi. Disebutkan juga sebagian ahli tafsir seluruh anak buahnya pun ikut tenggelam. Jadi nggak ada penolong sama sekali. 70.000 orang mati bareng. Itu kalau kita bilang bencana alam bukan gede lagi, tapi bagi lokalan orang, segelintir orang diturunin bareng dan mereka melihat langsung. Ya, yang kepingin dunia tadi nanti setelah kejadian ini langsung berubah semua omongannya, berubah total. Ya, sebagian lagi ya, Imam Qurtubi mengatakan sebab ditenggelamkannya Qarun karena doanya Nabi Musa, paham ya? Tetapi karena ditakutkan akan ada orang-orang yang beranggap bahwa Nabi Musa itu berdoa untuk ngambil hartanya Qarun, makanya ditenggelamin sak hartanya. Kalau nggak ada anggapan itu, maka kemudian Qarun tenggelamin. Tapi namanya manusia ya, lihat dari berbagai macam sisi dan sak suudonnya masuk sekalian situ. Nah, akhirnya tenggelamin sak hartanya. Jadi sudah bersih. Kayak nggak ada Qarun di atas muka bumi dan atharnya. Semuanya habis bersih, licin. Ya. Maka kemudian Allah SWT memberangkatkan Qarun beserta seluruh hartanya, seanak buahnya juga. Kemudian ya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Nah, orang-orang yang berharap tadi ngomongnya berubah. Apa katanya mereka? Dan orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukannya Qarun itu berkata, "Aduhai, benarlah kiranya Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya pada kita, tentu Dia telah mengenamkan kita pula. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah." Maksudnya paham nggak? Orang-orang yang tadi berharap kayak Qarun, alhamdulillah kita nggak jadi orang kaya. Kalau jadi orang kaya, tenggelam juga kayak Qarun, katanya mereka. Berubah semuanya, kata mereka, beruntung jadi orang miskin. Bayangin ya, wah. Orang itu habis ngeliat hikmahnya besar, baru ngerasa bahwa mereka beruntung. Sebelumnya enggak, berharap jadi orang yang model kayak gitu, mengatakan ini yang zin, dilihat matanya. Begitu Allah tunjukin aslinya, efeknya
dari bagaimana keingkaran terhadap harta tadi disebabkan harta ditenggelamin depan matanya langsung berubah. Mereka senang jadi orang miskin. Kalau enggak, tenggelamin sekalian. Ya, ini pelajarannya. Makanya dikatakan Allah berfirman, wa asbahal ladina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadi wa yaqdir laula amanna Allah alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Allah katakan orang-orang yang kemarin berharap kedudukan seperti Qarun mengatakan celaka. Ya, benarlah Allah melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Mereka baru sadar Allah mengatur rizki itu sudahlah. Itu benar-benar keberuntungan yang besar. Mereka sadar bahwa datangnya anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Setelah melihat bencana alam di mana Allah tenggelamin Qarun anak buahnya semuanya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia atas kita, benar-benar Dia telah membenamkan kita juga. Ya, berarti ini menunjukkan bahwa iman dan amal saleh jauh lebih baik bagi orang-orang yang berharap kepada Allah, yaitu mereka adalah orang yang sabar. Berarti mereka baru sadar teori yang kedua itulah kebenaran dan yang pertama tipuan. Jelas ya ikhwah? Kemudian mereka sadar bahwa kekurangan yang mereka miliki adalah karunia Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah itu meluaskan rezeki hambanya dan mentakarnya? Ya, kekurangan ini adalah karunia. Karena jika mereka kaya seperti Qarun, mereka pun akan dibenamkan oleh Allah bersama Qarun. Ini yang pikiran mereka, subhanallah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang bagaimana negeri akhirat itu. Ya, bagi siapa negeri akhirat? Lanjutin. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Terus. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Allah mengatakan negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menginginkan uluwan fil ard. Ulu ini apa? Tinggi. Ngerasa nyombongin di bumi. Kemudian dan tidak bagi orang-orang yang merusak dengan kemaksiatan. Karena ya, orang kalau sudah sombong maka Allah akan benamkan sebenam-benamnya. Sama kayak Qarun. Ya, seseorang ya dajaljal disebutkan. Mereka memakai pakaiannya dengan kesombongan, maka Allah akan benamkan mereka ke bumi sedalam-dalamnya. Ya, karena Allah anggap mereka orang-orang yang lemah kecil ketika mereka nyombongin diri. Tapi sebaliknya, kalau kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, Allah buat kita mulia, tinggi. Jadi sebaliknya sebenarnya. Maka hati-hati ikhwah. Iblis, antum tahu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkannya dari surga, ya, maka iblis merasa bahwa dirinya tinggi. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dengan kata-kata engkau itu kecil, rendah, jelek. Istilahnya Allah hinakan dia habis. Dan Allah sebutkan itu di dalam surat Al-A'raf ayat 13. Coba antum lari ke Al-A'raf. Allah berfirman, bahkan turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri. Terus? Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Allah mengatakan fakhruj innaka minas saghirin. Keluarlah engkau, sesungguhnya engkau termasuk makhluk yang hina, rendah. Ya, karena kalau orang sudah merasa bahwa dirinya, saya lebih baik daripada dia, itu berani ngomong di hadapan Allah, Allah katakan ini orang kecil, hina, selesai. Tapi sebaliknya, makanya ya, hal yang paling Allah senangi dari perkataan seorang hamba
Apa kira-kira? Tahu nggak? Yang paling Allah senangin dari perkataan seorang hamba ketika dia bermunajat sama Allah Subhanahu wa taala adalah kata-kata mengakui dosa. Mengakui dosa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, ya, innallaha la ya'jabu minal abdi idza qala la ilaha illa anta inni qad dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Qala abdi arafa anna lahu rabban yaghfiru wa yu'aqib. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim, ya, dari Ali ibn Rabi'ah, ya, dan hadis ini disahihkan, ada dalam kitab Silsilah Ahadits Shahihah yang ditulis oleh Imam Al-Albani. Disebutkan sesungguhnya Allah itu kagum kepada hambanya kalau dia berkata, dia berdoa mengatakan apa? Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau. Sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri, maka ampuni dosaku, tiada yang bisa mengampuni dosaku kecuali Engkau. Maka Allah katakan, hambaku mengetahui, sadar bahwa dia punya Allah yang bisa menghukum dengan dosanya dan dia bisa maafin. Nah, sifat inilah yang kemudian Allah senang dari hamba. Kenapa? Merendahkan dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah kagum sama orang yang model kayak gitu. Lainan kalau orang mengatakan saya ini bisa. Qarun mengatakan apa? Inna ma'utitu ala ilmin indi. Saya dapat semua ini dari ilmu yang saya pelajari. Maksudnya tahu, dari ilmu yang saya pelajari kita sudah bahas kemarin. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan karena pinternya dia, yang kedua kemungkinan karena dia mengatakan Allah itu sadar saya pantas dapat ini. Kebayang nggak? Allah tuh tahu saya pantas dapat kayak gini. Ini yang disebut dengan ilmu ini. Dia tahu kalau Allah itu tahu dia pantas untuk jadi orang kaya. Orang apa coba? Kayak gini Allah tutup habis, tenggelamin, sudah. Nggak pakai apa? Nggak pakai nazak-nazakan, sudah di dalam nazaknya sekalian. Jelas di sini. Makanya inilah ya ikhwah pelajaran yang besar yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua bagaimana seharusnya seseorang itu janganlah menyombongkan diri dan juga melakukan kemaksiatan di atas muka bumi. Ya, sebagaimana Allah berfirman, ya, orang-orang yang menyombongkan diri dan melakukan kerusakan, maka Allah katakan dalam surat An-Nahl ayat 29, kata Allah, fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha labi'sa mathwal mutakabbirin. Allah katakan masuklah ke dalam pintu-pintu neraka jahanam, kekal di dalamnya. Amat buruklah tempat orang-orang yang menyombongkan diri, mutakabbirin. Karena iblis itu juga masuk neraka gara-gara sombong. Iblis masuk neraka gara-gara ujub. Cuman ujub toh. Itu bisa Allah katakan menjadi orang yang terlaknat, makhluk terlaknat. Ya, iblis. Enggak bayang. Awalnya padahal masuk surganya berapa lama iblis? Ribuan tahun. Jadi penghuni lama bener, masuk surga ribuan tahun. Bisa langsung berubah seketika. Makanya seorang ulama ketika mereka dipuji sama Allah Azza wa Jalla, kata dia apa? Hati-hati, celaka engkau. Perhatikan apakah dia nggak tahu bahwa iblis itu nyembah Allah ribuan tahun, masuk surga ribuan tahun, kemudian berakhir menjadi makhluk yang terlaknat sebagaimana yang kau tahu sekarang. Maka jangan ketipu dengan orang mengatakan kita ini baik dan soleh, ya, karena dari rasa ketipu itu, naudzubillah, sewaktu-waktu kita bisa berubah dan menjadi orang yang paling buruk. Ya Allah ciptakan, naudzubillah. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan sombong ini paling bahaya. Kenapa? Kata Rasulullah, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, enggak akan pernah masuk surga orang-orang yang dalam hatinya sekecil apapun dari kesombongan. Darrah, kecil luar biasa. Darrah itu biji yang sangat kecil. Ya, ini menunjukkan ilmu itu bisa juga membuat orang sombong
kalau mereka cari bukan karena Allah Azza wa Jalla. Ya kan? Karena Qarun merasa punya ilmu, maka dia bisa kayak gitu, ya kan? Makanya ilmu itu bisa manfaat dua sisi, bisa menjadikan seseorang itu merasa rendah di hadapan Allah Azza wa Jalla dan semakin takut, bisa menjadi orang sombong. Allah SWT mengatakan, ya, dan tidaklah takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah ulama. Apa ayatnya? Min ibadihil ulama, dikatakan, ya, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Kemudian Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah. Ini menunjukkan orang yang diridhai sama Allah dan mereka yang punya ilmu yang karena Allah menjadikan mereka sangat tambah takut sama Allah, sehingga mereka dirinya rendah dan hina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bahkan kita tahu malaikat itu ketika Allah ngomong sama malaikat sampai ada yang pingsan, saking takutnya malaikat sama Allah. Kemudian malaikat bertanya kepada sesamanya, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Maka mereka mengatakan Allah mengatakan kebenaran. Saking takutnya, gemeter, ketakutan, pingsan. Itu malaikat. Ya. Sedangkan manusia itu punya sifat apa? Dzuluman jahula. Pertanyaannya, ya ikhwah, sifat na'udzubillah min dzalik. Nasallahu alaihi wasallam. Sifat manusia yang disebut dengan dzuluman jahulu keluar dari mana? Apa masalahnya, penyakitnya? Ketika seseorang itu, ya, mereka menjadi dzuluman jahula. Ada yang tahu? Dan apa obatnya? Dzuluman jahula ini satu rangkaian sebenarnya. Kalau seseorang mereka tidak memahami perkara ini, maka mereka akan terus menjadi orang-orang yang sama. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan tentang bagaimana dzuluman jahula ini dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan beserta obatnya. Secara asal manusia diciptakan, Allah mengatakan dzuluman jahula aslinya, ya, yaitu suka berbuat zalim, ya, jahil lagi. Karena orang yang maksiat pasti jahil, bodoh. Jangan ngomong orang maksiat pintar, sudah. Hatta orang ngomong profesor, kalau sudah maksiat jahil, selesai. Ya. Dari sini dua karakter ini terus menerus lengket sama seseorang, kecuali Allah ngasih ilmu yang bermanfaat dan memberikan mereka petunjuk. Ketika Allah menginginkan kebaikan sama mereka, dibuka dengan ilmu bermanfaat. Ya, berarti kalau begitu ilmu bermanfaat dia dapat, keluar darinya sifat apa? Jahil. Jelas sampai sini? Ya. Begitu keluar jahil, kemudian dia mengambil manfaat dari ilmunya. Pertama dikasih dulu sama Allah ilmu, keluar darinya jahil. Kemudian dia memanfaatkan ilmunya sehingga keluar darinya sifat dolim, lepas. Berarti pintunya di mana? Ilmu. Kalau manfaat. Kalau enggak, dzuluman jahula double-double. Karena Rasulullah SAW juga berdoa. Di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Dari ilmu yang enggak bermanfaat keluar apa? Hati yang enggak pernah takut sama Allah. Wa min qalbin la yakhsha. Kalau sudah enggak takut sama Allah, semua yang dikasih sama Allah enggak bakal puas. Kenapa? Mulai ngelirik yang haram. Nah, ini yang penting hasol, sudah penyakit ini. Akhirnya apa? Wa min nafsin la tashba. Dari jiwa enggak pernah kenyang. Kalau sudah jiwanya enggak pernah kenyang, halal haram dimakan, kira-kira doanya mustajab enggak? Ketolak sama Allah, ditolak gara-gara haram. Ujung-ujungnya wa min da'watin la yustajabu laha. Pintunya satu, ilmu enggak bermanfaat. Makanya pintu buat rentetan ketaatan dari ilmu. Maka jangan pernah bicara kita bisa ibadah dengan benar kalau kita nggak tahu caranya. Karena orang yang jahil akan selalu jatuh ke dalam keraguan dalam ketaatan sama Allah. Begitu ditanya, amalmu benar tak? Wallahu a'lam bishawab. Paham tak? Karena nggak tahu ilmunya. Akhirnya dia terus ragu.
dalam menjalankannya. Jawabannya wallahu a'lam, tambah pulang tambah ragu. Loh, kalau tidak benar masuk neraka gimana? Tambah dia stres. Tapi berbeda dengan orang yang tahu ini kebenaran. Oh, ada yang salah, saya harus perbaiki. Tapi kalau orang yang nggak tahu, mau perbaiki apanya sekarang? Yang dia perbaiki aja nggak tahu. Kita mau bicara memperbaiki diri, mau bicara masuk surga, sedangkan dia punya kesalahan dan kesalahannya dia nggak tahu lagi. Yang lebih parah adalah dikatakan warajulun ya alam, ya, seseorang yang jahil murakab itu gimana? Ya, seseorang yang nggak mau tahu bahwa dia adalah orang jahil, itu double. Ya, masih enak seseorang yang paham kalau dia jahil. Cari solusi nggak? Tapi yang bahaya warajulun la ya'lam annahu jahil. Tidak tahu dan nggak sadar kalau dia jahil. Ini yang bahaya. Kalau orang yang sadar kalau dia jahil, maka disebutkan jahil yang sebenarnya. Sadar. Kalau sadar nggak tahu, maka dia otomatis cari solusi. Maka disebutkan orang yang cerdas. Tapi kalau yang nggak sadar, yang nggak mau tahu bahwa dia jahil, maka inilah yang kemudian menjadi bencana yang besar. Kemudian disebutkan, ya, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, Abu Muawiyah pernah mengatakan tentang orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan, berkata dalam tafsir Qurtubi disebutkan alladzina la yurjuna uluwan huwa man lam yajza min dhulliha wa lam yunafis fi izzaha wa arfa'uhum indallahi ashadduhum tawadhu'an. Disebutkan orang-orang yang tidak menghendaki kesombongan ada beberapa. Yang pertama, ya, la yuriduna uluwan man lam yajza min dhulliha, orang-orang yang sabar dengan kehidupan yang susah. Jelas. Dua, walam yunafis fi izziha, orang-orang yang tidak bersaing dengan orang-orang kaya. Karena istilah persaingan ini bahaya ya ikhwah. Ada persaingan yang enggak mempedulikan apakah yang dia tempuh benar atau salah. Betul apa enggak? Maka istilah bersaing ini antum enggak akan pernah jadi orang yang menang. Pertanyaannya, kapan orang mulai ngeluh? Ada yang tahu? Tentang dunia. Kuncinya cuma di satu toh. Dan Rasulullah ngomong itu. Kapan orang mulai ngeluh? Kita ini sebenarnya semua dikasih cukup sama Allah. Semua dikasih cukup sama Allah. Cukup. Kapan orang mulai ngeluh? Hah? Enggak. Loh, kapan kufurnya? Ada yang lain? Hah? Kenapa? Iya, kenapa ngerasa kurang? Persis ketika ngelihat ke atas. Antum ngelihat ke atas satu tingkat aja, langsung antum mengatakan hidup anda gak enak. Jelas. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, undur, ini dunia loh. Ya, jangan diputar balik, jangan lihat akhirat dengan cara ini dunia. Kata Rasulullah, undur ila man huwa asfala minkum wala tandur ila man huwa fawqakum. Prinsipnya Rasulullah katakan lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Satu tingkat aja kita lihat ke atas, ngomong hidup kita nggak enak. Hatta antum punya fulus miliar, begitu ngelirik dikit langsung sudah. Kenapa? Fa innahu ajdar an tasdar nikmatullahi alaikum. Karena itu lebih pantas untuk kalian tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian. Orang yang mulai ngerasa meremehkan nikmat Allah dan mulai ngerasa kurang karena mulai ngelirik ke atasnya. Kita ya ikhwah, dimanapun, bagaimanapun kondisi kita, kalau lihat ya mesti ada yang atasnya lagi. Hidup nih, ya orang bilang sawal si nawal. Di mana hidup kita ada kekurangan, orang lain punya kelebihan.
Allah kasih kelebihan seseorang itu sesuai dengan porsi mereka masing-masing. Pertanyaannya nih, orang biasa ya kerjaannya gojek tiap hari. Antum cek kisahnya yang dimana orang barat main lotre menang, emangnya hidup mereka tambah bahagia? Tambah stres, hari itu stres mereka. Betul nggak? Orang tiba-tiba nih dikasih biasa gaji 3 juta, 5 juta, dapat 1 M, malam bisa tidur nggak? Bisa tidur nggak? Kalau nggak bisa tidur, emangnya enak hidup? Hah? Kemudian stres, ini nanti mau tak buat apa ya? Mikir gini bingung, nanti kalau gini gimana? Oh ya Allah, tambah pikirannya double-double, lebih stres daripada orang nggak punya fulus. Orang nggak punya fulus stres memang, tapi lebih stresan orang yang punya fulus. Yang punya fulus dadak banyak. Hah? Sampai diajak temennya jalan, nanti dulu, subhanallah, akhirnya hidupnya terpenjara semua gara-gara apa? Dunia. Akhirnya begitu sudah dapat banyak kayak gini, mulai uangnya berkurang, mulai nanti kalau anak miskin, padahal dulunya biasa, nggak pernah ribut. Nah, mau dapat 300.000, 200.000, 100.000 bersyukur sama Allah. Begitu kayak gini langsung jadi ingkar. Kalau duit anak kurang gimana? Akhirnya ngasih keluarganya ketakutan, ngasih ini ketakutan, buat dirinya ketakutan. Kapan selesainya? Begitu mati baru selesai semuanya. Duitnya dimanfaatin ahli warisnya, habis. Ini bahayanya. Makanya jangan ngelirik ke atas kalau kita nggak mau hidup susah. Itu prinsipnya. Kita bukan ya ikhwah, memang kita bukan untuk jadi orang yang nggak kaya, enggak, tapi dengan cara yang benar, yaitu bersyukur, selalu melihat ke bawah. Para sahabat itu memangnya mereka ngelirik ke atas buat jadi orang kaya, ngelirik ke atas. Abdurrahman bin Auf gak pernah ngelirik ke atas. Abu Bakar As-Siddiq itu saudagar kaya, gak pernah ngelirik ke atas. Umar bin Khattab fulus, Utsman bin Affan apalagi, tapi gak pernah mereka melihat ke atas. Mereka selalu melihat ke bawah mereka dan bersyukur. Allah kasih tambahan tetap melihat ke bawah. Ya, makanya orang yang mengatakan, oh ini berarti ngajarin untuk jadi miskin. Siapa bilang? Engkau buat kaya, bertakwa sama Allah butuh kaya hati dulu, baru pantas buat kaya harta. Karena orang yang kaya harta, sedangkan mereka tidak kaya hatinya, mereka adalah orang miskin yang sebenarnya. Disebutkan oleh Imam Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, mengkan taliban liziyadah fama yastaghni bima ma'ahu falaysa lahul ghina. Barang siapa yang minta tambahan dan gak pernah merasa cukup terhadap apa yang dia punya, dia berarti orang miskin. Jelas? Makanya antum ketemu sama orang kaya, tiap hari sambat sama antum, berarti yang ngerasa kaya siapa? Kita yang gak sambat tuh kaya. Betul kan? Yang sambat kita bilang, ya Allah miskin rejal. Betul atau enggak? Kita ngomong miskin rejal, padahal yang kita ngomongin miskin fulus. Ini yang disebut mana yang kaya, mana yang miskin sebenarnya, hatinya ya ikhwah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya. Dan insyaallah yang berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana Nabi Musa dari mulai lahirnya sampai kemudian meninggalnya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita belajar hari ini menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari fitnah dunia dan juga dari kesyirikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari adabnya dan juga murkanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.